tangani sendiri, neurologi kita tangani, jantung kita tangani, gitu. Ya, jadi harus belajar betul-betul. Ini miastenia gravis ya. Kalau miastenia gravis ini dia kelainannya pada neuromuscular junction, penyakit saraf juga ya, tapi fokusnya di neuromuscular junction. Atau motor end plate nih, penghubung serabut saraf dan sel otot. Ini kan sel otot nih. Ini ada saraf nih, ini dendrit ya. Nah, ini ada neuromuscular junction nih di sini. Kelihatan nggak panah saya ya? Kelihatan nggak Kelihatan, Dokter. kursor saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Dokter. Ini kan ada akson gitu ya, ini ada ototnya. Untuk bagaimana dia bisa berkontraksi, berelaksasi gitu ototnya nih ya, ada peran dari asetilkolin. Ini asetilkolin nih yang ini ya, yang bintil-bintil nih, gitu. Jadi si neuronnya ini mengeluarkan asetilkolin sehingga diterima oleh serabut saraf. Jadi ada, kontraksi, ada relaksasi dari ototnya, gitu ya. Nah, ini dia nih, ada impuls saraf yang disampaikan nih dari akson tadi ya, ke otot untuk menghasilkan gerakan otot. Jadi disebutnya impuls motorik. Nah, ini ada asetilkolin tadi ya, nih yang bintil-bintil. Asetilkolin itu, dia adalah neurotransmitter ya, zat kimia. Kalau di, metabolik itu mungkin enzim disebutnya gitu ya. Atau mungkin hormon, tapi kalau ini enggak ya, namanya neurotransmitter, zat kimia penghantar rangsangan saraf. Dia fungsinya untuk mentransmisikan sinyal atau rangsangan yang diteruskan sel-sel saraf nih tadi nih ya, ke serat otot gitu ya, pada muscular junction. Nah nih, sementara miastenia gravis itu dia ada miastenia, kelemahan otot, dan gravis. Gravis itu artinya berat ya. Nah, dia sebabnya adalah autoimun biasanya ya. Penyakit autoimun pada paut saraf otot tadi ya, neuromuscular junction. Sehingga terjadi kelemahan nih, kelemahan dari ototnya ya untuk berfluktuasi dan bervariasi. Biasanya mengenai otot okuler, otot mata, otot gerak, dan yang paling berat adalah otot pernafasan atau otot bulbar ya. Nah, jadi mekanismenya bagaimana? Mekanismenya terjadi kan tadi autoimun tuh ya, produksi antibodi terhadap komponen membran postsinaptik tadi tuh. Jadi yang di neuromuscular junction itu, eee, akibat autoimun tadi antibodinya, di sana ya, mengikat si reseptor asetilkolin tadi, sehingga aduh bentar ya. Yana ambilin colokan mama dong. Yuk di tas. Colok, habis baterai. Iya, taruh di situ. Jadi, jumlah asetilkolin reseptor tadi di neuromuscular junction berkurang gitu ya. Dia jarang kelainan ini pada anak. Cuman hanya penelitiannya ini belum banyak gitu, karena kasusnya memang jarang sehingga data yang akurat kurang kita ketahui. Jadi rata-rata 10-15% dengan insiden 1-5 juta, anak per tahun. Udah, bentar ya baterainya habis. Tunggu.
Nih ya, ini angka kejadiannya tadi ya. Kalau, perbedaan dalam, jenis kelamin mana banyak laki-laki atau perempuan, tidak terlalu banyak perbedaan yang bermakna ya. Rata-rata dia, awalnya gejalanya adalah pada otot-otot okular atau otot bola mata gitu ya, dan lalu dia nanti lama-lama berkembang menjadi generalisata ya, menyerang otot pernapasan dan otot bulbar atau otot batang tubuh gitu ya. Ada 3 klasifikasinya dari miastenia gravis ini, ada kongenital, ada juvenile, ada neonatal. Kalau kongenital ini biasanya karena mutasi genetik. Ya, usianya menyerang dari usia kurang dari 2 tahun dan biasanya ada riwayat keluarga dengan myasthenia gravis. Kalau juvenile ini yang paling banyak terjadi, biasanya di atas usia 5 tahun dan penyebabnya akibat dari autoimun. Nah, kalau di masa neonatal, bayi baru lahir nih bisa juga ya terjadi myasthenia gravis, biasanya ibunya juga menderita myasthenia gravis gitu, dan biasanya dia transien, pada awal-awal kelahiran aja dia muncul gejalanya, tapi nanti bisa menjadi baik gitu ya. Ini tadi nih, patogenesisnya ya, ada saraf, ada otot, terus ada neuromuscular junction. Jadi ini ada asetylcholine nih. Ya, tadi neurotransmitternya. Ini ada asetylcholine reseptor. Karena proses autoimun si, asetylcholine reseptor tadi, ditempati oleh si antibodinya, nih, tuh. Jadi si asetylcholine-nya yang dari serabut saraf nggak bisa dia, berikatan dengan reseptornya, gitu ya. Nih dia juga nih. Nih, udah diduduki oleh si antibodi. Jadi ya nggak ada lagi rangsangan dari saraf, jadi ototnya nggak bisa berkontraksi ya, nggak bisa berelaksasi, jadi lemah ototnya, gitu. Kelemahannya bervariasi dan berfluktuasi. Jadi dia bisa, di banyak tempat, tapi rata-rata di bola mata awalnya, di otot bola mata, lama-lama berkembang sampai generalisata dan berfluktuasi. Dia bisa kadang membaik, kadang memburuk, gitu ya. Terus ada juga yang makin lama makin memburuk gitu ya. Kalau dia mungkin tenang, nggak ada aktivitas, kan ototnya nggak ada kontraksi, nggak ada kerja, mungkin dia membaik itu. Tapi kalau dia beraktivitas, kan perlu kerja otot ya, kita beraktivitas, baru nampak nih, dia akan semakin memburuk gitu, kelemahannya. Karena ya nggak ada rangsangan dari asetylcholine tadi ya. Itu dia berespon klinis terhadap obat-obat kolinergik, gitu. Manifestasi klinisnya gimana? Ya bergantung pada otot yang terkena. Kalau di bola mata, ya bola matanya jadi ptosis, nggak bisa ditutup ya, nggak bisa dibuka gitu. Terus kalau bulbar, otot-otot batang tubuh yang terkena gimana? Ya dia sulit menelan, sulit mengunyah ya, distonia ya, sulit bicara, suaranya sengau gitu. Terus gejala umumnya gimana? Ya tergantung dari, aktivitasnya ya, intoleransi aktivitas dia, mengalami kelemahan ya kalau dia mengenai otot pernapasan dia mengalami kesulitan bernafas. Pada 86% kasus dia mengalami progresivitas. Jadi makin memburuk nih, dari tipe okuler ke tipe generalisata. Biasanya onsetnya 2 tahun setelah, kelemahan awal. Diagnosisnya gimana? Salah satunya adalah dengan, kita suruh berhitung, pasien kita suruh berhitung, 1, 2, 3 gitu. Awalnya dia kuat gitu, tapi lama-lama dia lemah gitu, lemah sampai suaranya menghilang. Atau dia disuruh ngedipin mata berulang-ulang, lama-lama dia nggak bisa lagi nih, otot matanya apa, nggak bisa menutup. Terus kalau disuruh istirahat, kan nggak ada kontraksi otot nih. Lama-lama dia membalik lagi di, ototnya jadi membaik. Ini dia ya, nih, lama-lama ptosis tuh.
turun otot bola matanya gitu. Ini, ada, diagnosis, alat bantu diagnosis lain, kita namanya uji tensilon. Kita berikan dia endropronium, klorida ini, gitu ya. Nah, terus awalnya dia bisa nih, ngedipin matanya, gitu. Lama-lama dia mengalami kelemahan ya. Jadi si tensilon ini, endorponium klorida ini, dia, kerjanya menghambat aksi dari asetilkolin ya, sehingga dia kontak lebih lama dengan reseptor asetilkolin tadi. Kalau dia memang lemahnya karena miastenia gravis, kelemahan ototnya segera hilang, dia menjadi bagus gitu. Jadi harus disuntikan nih si endorpronium tadi gitu, dilihat kok otot yang lemah tadi membaik nggak gitu, ya. Nah, ini juga ada ice-pack test gitu. Jadi dia, dengan didinginkan pada otot-otot yang lemah tadi baik nggak gitu. Jadi kemungkinan si, es ini, pendinginan ini dia dapat memperbaiki transmisi neuromuskular tadi gitu ya. Terus bagaimana diagnosis ininya, yang lebih pastinya? Ya diagnosisnya kita periksa dari asetilkolin reseptor antibodi tadi ya yang berikatan dengan reseptor asetilkolin tadi, kita lihat antibodinya. Gitu. Terus atau kita periksa anti-muscle specific kinase ya atau antibodi anti striational. Mmm, atau kita periksa nih untuk menyingkirkan diagnosis lain karena ada kelemahan anggota gerak. Kita lihat X-ray toraknya ya, pemeriksaan parunya, CT scan atau MRI-nya. Atau kita periksa, dari neurofisiologinya, kita periksa ini nih, rangsangan dari serabut saraf dan serabut ototnya. Namanya RNS, Repetitive Nerve Stimulation atau Single Fiber Electromyography gitu. Nih imaging nih ronsen torak kita periksa AP lateral nih, ada kemungkinan ada timus nggak? Timus ini bisa mempengaruhi dari, asetilkolin tadi ya, autoimun tadi gitu, ada nggak gitu? Kalau ada ya dia mungkin bisa dilakukan operasi timektomi untuk pengangkatan si timus tadi. Ini yang single fiber electromyography kita periksa tuh. Tes elektrodiagnosis untuk menilai aktivitas listrik serat otot gitu. Jadi dirangsang berulang-ulang. Nanti kelihatan nih di sini ya, di grafiknya. Kalau ini yang repetitive nerve stimulation nih ya, kita lihat. Kurang lebih sama, itu mekanisme kerjanya ya. Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya ya tentu karena penyebabnya autoimun, kita berikan ya itu imunosupresan atau imunomodulator. Contohnya apa? Steroid oral, prednisolon ya, atau imunomodulator seperti siklosporin, siklofosfamid gitu ya. Nih, ya. Nih kalau yang, isolated ocular symptoms mungkin, di otot matanya aja nih, kita bisa kasih pyridostigmine atau ditambah steroid gitu ya. Terus sambil kita lakukan pemeriksaan lain, ada timus nggak, ada yang lain-lain nggak. Atau kalau misalnya dia ada, kelemahan otot yang, merata, yang general, nah kita kasih pyridostigmine sama steroid gitu ya. Atau yang, menengah sampai berat nih kelemahan ototnya, sampai, ada gangguan pernapasan gitu. Nah, kita plasmaparesis dia. Plasmaparesis tuh darahnya dikeluarkan seperti hemodialisis tapi dimasukkan kembali. Jadi plasmanya dibersihkan gitu ya, yang mengandung antibodi tadi dikeluarkan. Nah, ini tata laksananya, ada terapi jangka pendek untuk intervensi keadaan akut dan ada jangka panjang. Kalau akut tadi ya kita lakukan plasma exchange ya, plasmaparesis.
Jadi darahnya dikeluarkan, plasmanya dibersihkan, yang mengandung antibodi-antibodi yang menghambat reseptor asetilkolin tadi dikeluarkan. Atau pakai imunoglobulin intravena tadi ya, atau mungkin pakai metilprednisolon intravena. Untuk jangka panjangnya, kita kasihnya steroid oral ya, obat-obat oral juga bisa. Nih kalau kita pakai imunomodulator ya, imunoglobulin intravena nih. Nih kita pakainya yang ini ya, Ivic intravena imunoglobulin. Ya untuk, menyingkirkan antibodi tadi gitu ya. Nah, ini dia kalau plasmaferesis tadi bisa mungkin kita melakukannya sebulan sekali gitu. Tapi kalau untuk intravena imunoglobulin ini, dia kan bisa menghilang di dalam sirkulasi darah. Jadi kita, bisa kasih dia per 21 hari gitu ya. Nah, ini tadi plasmaferesis kurang lebih sama seperti hemodialisis ya, darahnya difilter ya, dikeluarkan seluruh darahnya dari sirkulasi, protein-protein antibodi dan yang tadi, menghambat asetilkolin tadi disaring, dibersihkan gitu. Nah, terus darah yang sudah bersih tadi dimasukkan ke dalam sirkulasi. Jadi antibodinya ini difilter gitu ya. Nih kalau ini adalah cara kerja dari obat-obatan tadi ya, imunomodulator seperti siklosporin ya, mycophenolate, tacrolimus gitu ya, menghambat antibodi tadi. Nah, terus apa yang, bahayanya atau penyulitnya dari miastenia gravis ini, dia bisa mengalami krisis kolinergik namanya, ya. Jadi kita kasih obat-obat, kolinergik, dia ada overdosis dari obat-obat antikolinesterase. Ya, jadi di serat ototnya itu neuromuscular, junction-nya mengalami depolarisasi, jadi dia mengalami kelemahan. Pasiennya bisa bingung, pucat, hiperhidrosis gini ya, sehingga terjadi kelemahan otot yang progresif gitu. Jadi kalau kita sudah kasih obat-obat tadi tuh, obat antikolinergik tadi, kita stop dulu ya, kita stop dulu obat-obatnya, terus kita kasih dosis yang lebih kecil lagi, sampai dosis yang membuat dia stabil, ototnya bisa bergerak gitu ya, terus kita berikan dia atropin. Nah, terus ada juga penyulitnya namanya krisis miastenia. Kalau kita ngasih terapinya nggak adekuat, dosisnya kurang gitu ya, atau jumlahnya kurang, atau pemberian, berapa kali sehari, berapa minggunya kurang gitu ya. Atau dia paling banyak karena akibat keadaan pasca bedah atau dia kelelahan karena aktivitas atau infeksi. Jadi kan pada keadaan ini dia membutuhkan asetilkolin lebih banyak tuh, sementara dosis yang kita berikan tidak adekuat. Jadi dia bisa, mengalami krisis miastenia. Bisa kita kasih Prolstigmin tadi ya, Neostigmin untuk, meningkatkan, kekuatan ototnya. Gitu. Prognosisnya secara keseluruhan dia bisa, komplit remisi komplit atau, membaik gitu istilahnya ya, pada tipe juvenile. Cuma tipe generalisata nih, lebih susah gitu ya. Terus karena kalau generalisata ini kan dia sudah hampir, pada semua otot, gitu, seluruh tubuh ya. Responnya bervariasi, terhadap terapi medis, tergantung dari respon terapinya juga, gitu ya. Ada juga yang mengalami remisi spontan. Nah, jadi dia agak sulit, kasusnya jarang, cuma kalian harus tahu ya, jangan sampai nanti ada pasien seperti ini, kalian tidak tahu, gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak ada, Noval? Udah tahu Kalau kalau semuanya? dari saya sendiri belum ada, dokter. Yang lain nggak ada yang nanya? Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya anggap sudah tahu semuanya, nanti waktu koas sudah bisa ya.
Ini nggak ada lagi ya yang mau nanya nih? Koas juga enggak, udah ngerti semua? Ya, kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi